Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan implementasi ajaran Islam di masyarakat multikultural. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofi Rahmawati dari jurusan Desain Mode dengan nomor induk mahasiswa 15214230057. Saya Rahma Seda Pasya dari Prodi Desain Mode dengan nomor induk mahasiswa 15214230031. Saya Tejo Kusuma dari Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran dengan nomor induk mahasiswa 1518623015. Pengertian. Istilah masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Karakteristik masyarakat kultural. 1. Terjadi segmentasi ke dalam kelompok subbudaya yang saling berbeda atau primordial. Keberagaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk dan menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain. 2. Kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Karena kondisi masyarakat yang beragam tersebut, kesepakatan bersama cenderung susah untuk dikembangkan. 3. Relatif sering terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, mulai dari konflik antar individu sampai konflik antar kelompok. 4. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung secara ekonomi. Integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar diri atau luar kelompok. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Multikulturalisme dalam agama maupun budaya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dibantah. Dakwah pun mengikuti hal tersebut. Agar dakwah dapat diterima dengan mudah di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, dakwah harus disiapkan dengan cara dan strategi yang matang. Intinya, pendekatan multikulturalisme dalam dakwah berusaha untuk mencapai 2 hal, yaitu titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Mengingat aktivitas dakwah tidak terlepas dari masyarakat, maka perkembangan pun seharusnya berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Artinya, aktivitas dakwah hendaknya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Selama ini, aktivitas dakwah jauh tertinggal dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, sehingga dakwah terkesan jalan di tempat. Karakteristik Islam di Indonesia. 1. Islam Nusantara. Islam di Indonesia sering disebut sebagai Islam Nusantara karena telah mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal, seperti adat istiadat dan tradisi suku bangsa yang ada di Kepulauan Indonesia. Ini mencerminkan toleransi, inklusivitas, dan pluralisme dalam Islam Indonesia. Keberagaman mazhab. Di Indonesia, terdapat beragam mazhab dalam Islam, seperti Sunni, Syiah, dan juga kepercayaan-kepercayaan lokal yang diakui sebagai bagian dari Islam yang berkembang di Indonesia. 3. Tradisi keagamaan lisan. Islam di Indonesia juga kaya dengan tradisi keagamaan lisan, seperti kajian kitab-kitab klasik, pengajian, serta tradisi lisan lainnya yang berkembang di masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman agama yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. 4. Sufisme dan tasawuf. Tradisi tasawuf atau sufisme memiliki pengaruh yang kuat dalam Islam di Indonesia. Banyak ulama-ulama sufi yang memiliki pengikut dan pengaruh besar dalam masyarakat, dan praktik-praktik sufisme seperti zikir dan tarekat menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan di Indonesia. 5. Tradisi keagamaan rakyat. Selain ajaran Islam resmi yang diajarkan di masjid dan lembaga keagamaan, terdapat juga tradisi keagamaan rakyat yang berakar kuat dalam budaya lokal,
Contohnya adalah adat istiadat dalam pernikahan, upacara kematian, dan tradisi keagamaan lokal. 6. Toleransi antar agama. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia dikenal dengan keragaman agama yang tinggi. Islam di Indonesia memiliki tradisi toleransi yang kuat terhadap agama-agama lain, seperti Hinduisme, Buddha, Kristen, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. 7. Peran Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Karakteristik ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas Islam di Indonesia sebagai bagian dari identitas dan keberagaman budaya Indonesia. Toleransi antar dan inter umat beragama. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin, yang arti tolerer, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suatu sikap atau perilaku yang mematuhi aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati sikap orang lain merupakan pengertian dari toleransi. Islam sebagai agama yang mengajarkan untuk selalu menghormati dan toleransi terhadap sesama, serta menjaga kesucian dan kebenaran ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang menjaga kerukunan dan persatuan baik intern maupun ekstern umat beragama, serta saling mencintai dan menyayangi antar umat beragama. Selanjutnya, Islam juga menanamkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya ada jenazah yang lewat di hadapan Rasulullah. Kemudian dia berdiri menghormatinya. Kemudian dikatakan padanya, sesungguhnya jenazah itu adalah orang Yahudi. Rasul menjawab, bukankah dia juga manusia? Dengan ini membuktikan bahwa Rasulullah pun mengajarkan umatnya agar senantiasa bertoleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Konsep toleransi antar dan inter umat beragama. Masyarakat multikultural merupakan suatu kenyataan yang dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Islam sebagai agama yang menebarkan kedamaian, mengarahkan manusia agar mengembangkan toleransi atau tasamuh dalam menyikapi perbedaan dan perselisihan antar sesama umat manusia. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain 1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawaan. 2. Kelapangan dada serta kebersihan dan ketakwaan. 3. Kelemah lembutan karena kemudahan. 4. Muka yang ceria karena kegembiraan. 5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin, bukan karena kehinaan. 7. Mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. 8. Menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. 9. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan. Sikap toleransi tersebut dirumuskan dalam konsep sebagai berikut. Yang pertama ada toleransi dalam kemajemukan. Kedua ada Islam membangun toleransi masyarakat multikultural. 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan keempat, hubungan sesama makhluk. Konsep modernisasi Islam. Moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut ummatan washatoh, umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terlebih dahulu, yaitu Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Hal ini membuktikan dengan adanya perpindahan arah kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, berpindah menjadi menghadap Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ini membuktikan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak terpengaruh oleh agama terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsa. Diidentifikasi pula beberapa karakteristik menggunakan konsep moderasi dalam konteks Islam Indonesia, diantaranya ada 1. Ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, dan HAM.
3. Menggunakan cara berpikir rasional. 4. Pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. 5. Penggunaan ijtihad atau kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Quran dan hadis. 5 karakteristik bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik lain seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama. Next. Moderasi Islam tercermin dalam seluruh ajarannya. Dalam bidang akidah, ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Dalam bidang ibadah, Islam mewajibkan menganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas. Misalnya, sholat 5 kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya, Allah mempersilahkan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah di muka bumi. Dalam bidang akhlak, ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan adanya unsur jasad manusia, didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan oleh bumi. Sementara unsur ruhnya mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit. Sehingga dengan konsep ini, kedua dunia bukanlah penjara tempat manusia disiksa, tapi sebuah nikmat yang harus disyukuri dan sebagai ladang untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Lalu ada pun yang dinamakan dengan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dibagi ke dalam 3 golongan lingkup di masyarakat, yaitu di lingkup pendidikan, keluarga, dan juga pekerjaan. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah berikut yaitu dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah saling menolong atau takaful, saling menolong dalam berbagi kebaikan. Dalam konteks pendidikan, ini mencakup siswa dan guru saling membantu dalam proses belajar mengajar. Lalu ada mendukung teman sekelas dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kedua ada sikap tawadu atau rendah hati. Sikap rendah hati dan tidak sombong, guru dan siswa diajarkan untuk saling menghormati, tidak menganggap diri lebih unggul daripada yang lain, dan bersedia belajar dari satu sama lain. Lalu ketiga ada kesetaraan atau musawah. Prinsip kesetaraan adalah nilai ukhuwah Islamiyah yang menekankan bahwa setiap anggota komunitas pendidikan, baik siswa maupun guru, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Setiap individu dihargai tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Lalu keempat, ada sikap peduli atau at-ta'awun. Guru dan siswa diajarkan untuk bersikap peduli terhadap kebutuhan dan kesulitan teman sekelas atau rekan pendidik, serta bersedia untuk memberikan dukungan. Lalu kelima, ada keadilan atau al-adl. Guru dan siswa diharapkan untuk bersikap adil dalam segala aspek, termasuk dalam penilaian, peluang belajar, dan perlakuan terhadap semua anggota komunitas pendidikan. Kemudian yang terakhir, ada rasa persaudaraan atau al-wala wa al-bara. Konsep rasa persaudaraan dalam Islam menekankan ikatan yang erat di antara umat Islam. Dalam pendidikan, hal ini mencakup pembentuk hubungan yang hangat dan saling peduli antara siswa dan guru, serta saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, ada kasih sayang dan penghormatan. Anggota keluarga saling mencintai dan menghormati satu sama lain sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, ada kejujuran dan juga kepercayaan. Memiliki kejujuran yang tinggi dan saling percaya merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang kuat di antara anggota keluarga. Lalu ketiga, ada kerjasama dan tolong-menolong. Anggota keluarga saling mendukung dan kerjasama dalam menghadapi tantangan serta kesulitan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu keempat, ada pemaafan dan toleransi. Kemampuan untuk memaafkan kesalahan dan menghargai perbedaan pendapat serta keunikannya masing-masing menjadi ciri utama dalam nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Lalu kelima, ada kesetiaan dan tanggung jawab. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam keluarga, serta tetap setia dan berkomitmen terhadap hubungan keluarga tersebut. Lalu keenam, ada kesabaran dan pengendalian diri. Mempunyai kesabaran dalam menghadapi perbedaan pendapat, konflik, dan tantangan merupakan kunci untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Ketujuh, berbagi dan kedermawaan orang di sekitar dalam rangka memperkuat rasa solidaritas dan juga kepedulian. Lalu terakhir atau kedelapan adalah ibadah bersama. Melakukan ibadah secara bersama-sama seperti sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan
aktif dan kontinu dalam kehidupan sehari-hari akan membantu membentuk lingkungan keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, harmoni yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada pula nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama, selalu mengingatkan serta menasihati dalam kebaikan dan dalam keburukan, agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. 2, jujur dan amanah dalam bekerja. Untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja, kita sebagai muslimin yang baik harus mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Ketiga, saling menghormati dan toleransi dalam melaksanakan pekerjaan agar terciptanya lingkungan pekerjaan yang harmonis. Lalu keempat, saling tolong-menolong untuk mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.